Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wening Tias Priastuti, NPM 1810102062, akan mempresentasikan analisa evaluasi pengawasan pemberian kredit sebagai upaya meminimalisir kredit macet pada Bank BRI tahun 2017. Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang. Bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran di bidang ekonomi, baik dari segi penyedia modal berupa pemberi kredit. Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit. Bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besar jumlah kredit yang disalurkan untuk menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak, maka bank akan kehilangan keuntungan yang besar. Kredit adalah kegiatan seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada bank atau kreditur dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau cicilan dalam waktu tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Untuk meminimalisir resiko kredit yang diberikan, bank akan meminta kepada debitur untuk memberikan anggunan sebagai pelunasan hutangnya apabila debitur wan prestasi atau ingkar janji. Yang kedua, identifikasi masalah, penyebab kredit macet, serta bagaimana penanganan bank terhadap debitur yang melakukan pelanggaran berupa kredit macet yang nantinya akan menyebabkan aktivitas bank terganggu dan juga dapat mengganggu tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja penyebab terjadinya kredit macet dan bagaimana penanganan penyelesaian kredit macet yang sudah terjadi agar tidak menghambat aktivitas bank. Yang kedua, berapa banyak kasus kredit macet yang terjadi sehingga membuat pihak bank kesulitan untuk memprediksi sejauh mana debitur melakukan pembayaran kredit, serta bagaimana cara meminimalisir nasabah atau debitur mana yang berpotensi mencapai kredit macet. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses kredit yang berjalan sehingga terjadi kredit macet dan penyelesaian terhadap kredit macet itu, serta untuk mengetahui sejauh mana tindakan bank dalam penyelesaian atau cara meminimalisir adanya debitur yang berpotensi mencapai kredit macet. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai apa itu kredit serta kredit bermasalah, sehingga masyarakat diharapkan untuk kooperatif saat ingin mengajukan kredit terhadap bank dan juga menjadi evaluasi bagi pihak bank untuk menentukan calon debitur yang akan diberinya kredit agar tidak mengganggu tingkat kesehatan bank dan memperketat kebijakan-kebijakan sebelumnya melakukan transaksi pemberian kredit kepada calon debitur. Bab 2 berisi landasan teori. Kredit. Istilah kredit berasal dari kata Italia credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang akan memberi kredit kepada orang yang diberi kredit, sehingga yang memberi kredit menjadi berpiutang, sedangkan yang diberi kredit yang terhutang. Kredit juga merupakan kemampuan seorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang, atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur manfaat dana-dana bank supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Manajemen perkreditan akan dapat dilakukan dengan baik jika didasarkan perhitungan yang matang dan terpadu dari pendapatan, keamanan, dan giro wajib minimalnya. Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi luar kemampuan debitur. Faktor penyebab kredit macet dari pihak kreditur. Yang pertama, keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan. Yang kedua,
terlalu mudah memberikan kredit yang disebabkan karena tidak adanya patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. Yang ketiga, konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi. Yang keempat, kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman. Yang kelima, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit. Yang keenam, jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. Yang ketujuh, lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas debitur lama. Yang terakhir, tidak mampu bersaing sehingga terpaksa menerima kreditur yang kurang bermutu. Faktor penyebab kredit macet dari pihak debitur. Yang pertama, menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha di mana mereka beroperasi. Yang kedua, adanya salah urus dalam pengolahan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani. Yang ketiga, problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur. Yang keempat, kegagalan debitur pada bagian usaha. Yang kelima, kesulitan likuiditas keuangan yang serius. Yang keenam, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya bencana alam. Yang terakhir, watak buruk debitur, yaitu yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit. Cara mengurangi atau mencegah kemungkinan kredit macet. Yang pertama, penilaian atau analisis terhadap permohonan kredit. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank, terlebih lagi kredit yang jangka panjang. Karena semakin lama waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar tingkat resiko yang dihadapi bank. Yang kedua, pemantauan penggunaan kredit. Misalnya, apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan semula atau digunakan untuk keperluan lain? Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur? Yang ketiga, jaminan kredit. Jaminan kredit atau anggungan sebenarnya tidak bersifat mutlak, tetapi perlu guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang akan disalurkan bank. Bab 3 berisi metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, data dan sumber data yang digunakan untuk menganalisis menggunakan data kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan interview atau wawancara, dan untuk menguatkan argumen, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung. Yang ketiga, teknik analisis data. Menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian. Setelah ini dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan. Sekian presentasi saya, terima kasih.